Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan membahas topik tentang tugas yang diberikan oleh dosen kami, mata kuliah pengantar ilmu komputer, mana tugasnya telah dibagikan kepada kami, termasuk dari contoh soal yang diberikan oleh beliau. Yang pertama soalnya tentang konversi bilangan oktal berikut ke bilangan desimal. Yang pertama 213. 8 di sini menunjukkan arti bilangan oktal. Sedangkan untuk bilangan desimal dilambangkan jadi 10. Berarti cara untuk mengkonversi bilangan oktal adalah dengan cara yang pertama yang diberikan dosen kami. Yang pertama 213. Kemudian yang kedua 57 bilangan oktal ke bilangan desimal. Jawabannya sederhana. Kita menggunakan rumus 2 di sini termasuk adalah hasil dari ataupun perpangkatan sini ataupun bilangan di sini kita kalikan 2 kali 8 pangkat 2. 8 pangkat 2 di sini dikalikan, jadi ibaratnya ini adalah rumus 8 pangkat 2, 8 pangkat 1, 8 pangkat 0. Ini adalah rumus yang saya temukan. 2 kali ini adalah hasil pembagian ini. Ataupun angka awal dari 213 kan angka yang pertama dari awal 213 kan angka 2. Jadi rumusnya yang di sini adalah 2 dikali 8 pangkat 2. Ini adalah 8 pangkat 2 ini tetap. Jadi jikalau ada sini kalimat misalnya contohnya 351, berarti di sininya 3 kali 8 pangkat 2. Tergantung kondisional ataupun tergantung soalnya. Contohnya di sini kan 213, berarti 2 kali 8 pangkat 2 ini kita bilang pangkat 2 adalah rumus ditambah 1 kali 8 pangkat 1. Kenapa di sini 8 pangkat 1? Karena ini merupakan rumus yang saya dapatkan. Kemudian ditambah 3 di sini, kan 1 di sini kan ada 1 ini. Kemudian 8 ataupun 3 di sini kita kalikan 8 pangkat 0. Begitu seterusnya. Berarti jikalau di sini 351 soalnya, berarti di sini 3 kali 8 pangkat 2. Kemudian di sini 5 kali 8 pangkat 1, kemudian di sini 1 kali 8 pangkat 0. Kemudian hasilnya tinggal kita jumlahkan ataupun kita kalikan. 2 kali 8 pangkat 2, 8 pangkat 2 kita adalah 8 kali 8, 64. Berarti 2 kali 64, kemudian ditambah di sini 1 kali 8, 8 pangkat 1. Berarti hasilnya 8 di sini. 8 pangkat 1 tetap 8. Kemudian 3 kali 8 pangkat 0. Berarti di sini 8 pangkat 0, berarti sininya 0. Kenapa? Karena 8 karena perpangkatan adalah perkalian. Misalnya 2 pangkat 2, 2 kali 2, berarti 4. Sama ibaratnya di sini 8 kali 0, berarti 0. Itu perkataan. Kalau di sini kan 8 pangkat 2, berarti 8 dikali 8 akar 2. Kalau di sini 8 akar 3, berarti 8 kali 8 kali 8. Itu seterusnya. Jadi hasil dari sini 2 kali 8 pangkat 2, berarti 2 kali 64, ditambah hasil dari sini 1 kali 8 tambah 3, berarti 2 dikali 64. Kita kalikan dulu di sini karena perkalian lebih tinggi pangkatnya daripada pertambahan, tambah ataupun pengurangan. Berarti kita kerjakan yang terlebih dahulu perkalian. Kemudian baru kita tambahkan berikutnya, tambah 8, tambah 3. Berarti 2 kali 64, 128, kemudian ditambah 8, tambah 3. Berarti 139 atau 10 ini adalah bilangan dari oktal dari 213
menuju ke bilangan desimal, berarti desimalnya adalah 139. Berarti berikutnya nomor 2, 57. Contoh soalnya 57, bilangan oktal dari 57 ke bilangan desimal. Berarti 57 sini sesuai dengan rumus yang kita gunakan di awal tadi. Maka apabila di sini awalnya 57, berarti awalnya dari puluhan berarti 5. Berarti 5 dikali 8 pangkat 1. Kenapa pangkat 1? Karena bila jumlah dari atau satuan yang kita gunakan di sini hanya 2 huruf. Berarti tidak mungkin kita gunakan 8 akar 3 karena bilangannya hanya puluhan. Beda dengan kita menggunakan ratusan kita menggunakan 8 pangkat 2. Sedangkan untuk bilangan puluhan kita menggunakan 8 pangkat 1. Kalau 1000 sini berarti 8 pangkat 3. Berarti 5 di awal sini dikali rumus yang kita gunakan di awal tadi, 8 pangkat 2, kemudian 7 di sini ya, dikalikan 8 pangkat 0 sesuai rumus yang kita gunakan tadi, berarti hasilnya tinggal kita kalikan saja. 5 dikali 8 pangkat 1, berarti 8 kali 1, 8. Kemudian hasil dari 5 kali 8, 40. Sedangkan 7 dikali 8 ataupun 7 kali 8 pangkat 0, 8 kali 0 akar 0 sama dengan 0, berarti 40 ditambah 7 hasilnya 47. Jadi bilangan oktal dari 57 ataupun bilangan desimal dari oktal 57 adalah 47. Kemudian kita masuk ke soal berikutnya tentang konversi bilangan. Masih kurang jelas. Konversikan bilangan berikut ke bilangan oktal. Jadi bilangan di awal sini 351, bilangan ini ke bilangan oktal. Berarti 351 dan yang kedua soalnya 629. Kemudian kita jawab dari pertanyaan yang diberikan oleh Ibu dosen. 351 ataupun dilambangkan di sini bilangan ini bilangan desimal. Berarti 351 kita bagi. Untuk cara untuk menentukan bilangan desimal ke bilangan oktal adalah kita bagi. Mengapa bagi 8? Karena bilangan desimal dilambangkan dengan angka 8. Kenapa? Maaf, saya ulangi. Kenapa dibagi 8? Karena bilangan oktal dilambangkan dengan angka 8. Seperti contoh ini. Jadi kan soalnya oktal berikut ke bilangan desimal. Sini berarti oktal. Oktal dilambangkan dengan 8. Berarti kita membagi bilangan tersebut dengan menggunakan angka 8. Contohnya sini kan 351. Kita bagi 8 sesuai bilangan tadi. Bilangan oktal. Jadi untuk mencari bilangan oktal kita harus menggunakan simbol ini ataupun huruf menggunakan angka 8 karena angka 8 adalah simbol ataupun satuan dari bilangan oktal itu sendiri. 351 adalah contoh soal kita, dibagi 8 sama dengan 43. Berarti sisa 7. Begitu seterusnya, di sini dibuat 43 dibagi 8. Berarti hasil dari pembagian ini berarti sisa 3. Sisanya kita taruh di sini. Kemudian 40, berarti di sini kan sisa 3, berarti tinggal 40. Kenapa 40? Karena 3 di sini kan kita taruh sini, berarti tinggal 40. Berarti 40 bagi 8 tadi, di sini langsung ditaruh angka 5. Berarti 5 bagi 8, berarti tidak perlu kita bagi, berarti sisanya kita buat di sini. Berarti 5 ini langsung sisa di sini. Jadi cara menghitungnya, ataupun kita urutkan dari jumlah yang kita urutkan dari awal tadi.
mulai dari yang terakhir yang kita dapatkan, contohnya di sini kan 351. Berarti hasil akhir tadi dari pembagian kita sisanya 5. Berarti begitu seterusnya sisa yang tadi kita naikkan ataupun kita urutkan berarti 5, 3, 7. Berarti bilangan oktal dari desimal 351 adalah 537. Begitu seterusnya, contoh soalan 629 bilangan desimal ke bilangan oktal. Berarti 629 kita bagi 8 tadi, karena 8 adalah satuan ataupun simbol ataupun angka dari bilangan oktal itu sendiri. Jadi kita bagikan 629 dibagi 8, ini sisanya 7, seperti tanda contoh tadi 78, berarti 78 ada sisanya 5. Kita buat di sini 78, 8, kemudian begitu seterusnya seperti cara yang kita gunakan di awal tadi tentang soal 391 tadi. Hasilnya di sini kita urutkan dari pembagian yang kita hasilkan terakhir, kita urutkan sampai menuju pembagian yang awal pertama kali kita bagikan tadi. Berarti 1165. Berarti ini adalah bilangan oktal dari desimal 629. Kita masuk berikutnya adalah tentang konversi bilangan oktal ke bilangan binar. Maaf, saya dekatkan dulu karena kurang nampak mata. Berarti contoh soalan bilangan oktal berikut, oktal 27 ke bilangan biner. Maaf. Berarti oktal dari 27 sama kita gunakan cara yang tadi. N27 di sini kita bagi 2, karena di sini bilangan biner itu dilambangkan angka 2. Angka 2. Jadi nggak mungkin kita bagi 8 karena 8 bilangan oktal ataupun bilang angka 10 karena 10 itu desimal. Berarti kita bagikan sesuai apa yang ditanyakan. Contoh sini kan ditanyakan tentang bilangan binar, dilambangkan 2. Berarti kita bagi 2, 27 bagi 2 seperti yang kita gunakan rumus yang kita gunakan dari tadi. Kita 27 dibagi 2, kemudian begitu seterusnya. Jadi hasil dari semua itu ataupun hasil terakhir yang kita dapat, kita urutkan dari bawah sehingga ke atas. Berarti hasil dari itu, hasil dari itu tinggal 1, 1, 0, 1, 1. Jadi hasil dari bilangan pembagian terakhir kita kan 1 di sini. Berarti sisa sini kita hitung juga, berarti 11, 0, 11 adalah bilangan binar dari angka 27 oktal. Kemudian kita lanjut ke contoh berikutnya. Contohnya 210 bilangan oktal ke bilangan binar. Berarti sama. Kita menggunakan rumusnya tadi. Pembagian yang kita gunakan angka 2 karena 2 adalah satuan dari bilangan binar. Berarti sisa di sini itu kita gunakan cara-cara yang kita gunakan dari awal tadi. Jadi hasil yang pembagian terakhir yang kita dapatkan, kita urutkan dari bawah hingga ke atas. Jadi 11, 01, 00, 10. Itu adalah bilangan binar dari oktal 210. Jadi yang perlu kita pahami di sini tentang konversi bilangan binar, desimal, ataupun oktal adalah tentang rumus ini. Rumus-rumus yang saya gunakan ini sangat berpengaruh penting dalam mencari ataupun mengkonversikan bilangan apapun. Entah itu bilangan oktal, ataupun bilangan binar, entah itu bilangan desimal. Itu seterusnya. Contohnya tadi ini sisa ini. Ini adalah tabel. Kalau kita lihat tentang di layar, ini adalah tabel yang untuk menentukan entah desimal, binar, dan oktal. Jadi kosong, desimal kosong, binar oktal kosong, binarnya 0, 0, 0. Begitu seterusnya, 1 desimal, binarnya 0, 0,1. Oktal 1. Begitu seterusnya seperti yang kita lihat bersama di layar. Kita tengok aja jumlahnya. Dulu saya tambahkan dulu. Nah, sampai terakhir sampai 10 7 desimal. Binarnya 11, 11. Oktal 7. Perlu kita catat, perlu kita pahami bersama bahwa tabel ini sangat penting dalam menentukan bilangan, entah itu bilangan oktal, binar, dan desimal. Jadi pada saudara-saudara untuk menghafal ataupun melihat
tabel ini dalam menentukan atau mengkonversi bilangan oktal, desimal, dan khusus untuk bilangan binar. Kemudian tunggu dulu. Oh, maaf. Sedangkan untuk soal yang C tadi di sini, contohnya kan pertanyaan tadi ditanyakan tentang mengkonversi bilangan oktal ke bilangan binar. Jadi bilangan oktal 555 berapa binarnya? Berarti contoh yang kita tadi, inilah tabel yang kita gunakan. Kita tengok di sini 555, berarti 555. Berarti satuan ratusan di sini kita tengok, kita pisahkan dari ratusan, puluhan hingga satuan. Jadi sini ratusan, puluhan, satuan. Kita tengok di tabel tadi, kita tengok nampak desimal di sini 5, berarti binarnya 101. Sedangkan oktalnya juga 5. Berarti tabel ini sangat berpengaruh dalam menentukan atau mengkonversi bilangan binar, karena tabel ini sangat berguna sekali. Berarti kita tengok soalnya kan 555. Kita tengok di sini setelah kita pisahkan di sini berapa desimal ataupun oktal dari 5, berapa binarnya? Berarti sini 101. Kita tulis di bawahnya 101. Berarti kita tengok lagi, kita urutkan saja 555, 555, berarti di bawahnya 101, 101, 101, begitu seterusnya. Berarti kita urutkan 101 ini, kita gabungkan semuanya, berarti hasilnya adalah 100. Seperti yang kita lihat bersama, itulah hasil dari bilangan oktal dari 555, berapa binarnya. Jadi tabel di sini sangat berpengaruh sekali dalam menentukan bilangan binar. Kita masuk ke berikutnya. Maaf, sepertinya yang terpotong nampaknya. Baiklah, kita masuk ke contoh soal nomor 3. Maaf, saya bacakan dulu. Soal nomor 3, mengkonversi bilangan binar ke bilangan oktal dan heksadesimal. Berarti ada 2 soal di sini. Yang pertama 0, 10. Caranya adalah dengan menggunakan rumus 421. Mengapa saya mengatakan rumus 421? Karena rumus ini juga sangat penting dan juga sangat memudahkan kita, selain dengan menggunakan tabel yang kita gunakan. Tadi contohnya tadi kita tengok kan di tabel sangat mudah kita menentukan 0 binar di sini kan 0, 10, oktal di sini 2, berarti 0, 10 itu berarti 2 oktalnya. Tapi kalau kita menggunakan cara yang saya gunakan ini, tuh kan lebih mudah kan sih. Adalah dengan menggunakan 421. Contohnya di sini 0, 10. Berarti 0 sini kita dikebawahkan, kita buat angka 4 di sini 2 kemudian 1. Tinggal kita kalikan saja. 0 kali 4 0, 2 kali 1 2, berarti 0 ditambah 2 sama sini 0 dikali 1 berarti 0. Berarti 0 tambah 2 tambah 0 sama dengan 2. Jikalau kita ingin menentukan apakah benar itu adalah bilangan binar dari bilangan tersebut, ataupun menentukan bilangan oktal ataupun desimal dari bilangan tadi, ataupun langsung kita lihat tabel yang kita gunakan tadi. Kemudian contoh berikutnya adalah 11 0 0 11. Berarti 11 ini sama, cuman bedanya di sini kita contohkan 11 0 0 11. Berarti kita membuat ataupun kita pisahkan 3 bagian ataupun 2 bagian. Kan di sini 110 0 11. Berarti kita 3 satuan ini kita pisahkan, berarti 110 kita pisahkan di sini 0 11. Berarti 110 kita tengok di tabel tadi berarti berapa 110 tuh saya kecilkan dulu. 110 adalah 6 binar di sini. Sedangkan kita tengok lagi contoh soal tadi. Dulu. 110 6 di sini. Tapi saya menggunakan cara yang pertama tadi saya gunakan tentang ini. 110 kita kali, kita pisahkan angkanya tersebut, kita pisahkan, kemudian kita buat angka 4 2 1.
sebuah rumus yang saya gunakan tadi. Jadi sisanya ataupun hasilnya kita kalikan saja, kemudian kita jumlahkan hasilnya berikut. 4 kali 1, 2 kali 1, sedangkan 1 kali 0. 4 berarti 4 kali 1 adalah 4, 2 kali 1 sama dengan 2. Ini kemudian 0, berarti hasilnya kan 6. Ini adalah cara yang mungkin untuk membuktikan, ataupun lebih mudahnya kita melihat tabel yang banyak digunakan oleh orang lain. Kemudian begitu seterusnya. Kemudian masuk contoh C. Jikalau di sini banyak ataupun angka yang di sini ini tidak memenuhi syarat untuk membuat 3 satuan seperti ini, berarti di sini kan 001 ini sudah termasuk 1. Berarti di sini 011. Berarti caranya adalah dengan menambahkan angka 0 agar pas angka tersebut menjadi 3 bilangan. Contohnya di sini 001 berarti itu masuk 1 bilangan, kemudian 011 berarti tinggal ada 2, adapun 2 angka yang belum memenuhi syarat, berarti kita tambahkan di ujung di sini tambah dengan menggunakan 00 tadi. Jadi sini 001 kan sini 1, berarti ujungnya 1, ini hanya 1, ini berarti kita buat 00. Jadi caranya kita buat tentang 421 tadi, tinggal kita kalikan, kita tambahkan, kemudian hasil inilah hasilnya 131. Ataupun dengan langsung kita melihat tabel tadi, kita tengok tabel tadi 001, oktalnya ada, oktal dari binom 0,1 adalah 1, kemudian kita tengok tadi 011, oktal dari binar ini adalah 3, begitu seterusnya. Jadi kalau ingin menentukan hasil kita betul atau salah, tinggal kita menggunakan rumus yang saya gunakan ini. Kemudian berikutnya D, sama walaupun berapapun jumlah bilangannya, entah sampai jutaan atau berapapun, kita hanya tinggal membuat atau mengelompokkan kata-kata ini ataupun bilangan-bilangan ini supaya pas menjadi 3 bilangan. 000, 000, 11, 11, 11, 0, 10, 001. Tinggal kita gunakan. Hasilnya 1270. Adalah bilangan oktal dari biner bilangan tadi. Tunggu saya kecilkan dulu supaya jelas. Aduh. Jadi dipertanyakan, berarti telah kita jawab soal tentang bilangan biner ke bilangan oktal. Kemudian kita cari bilangan biner tadi ke bilangan heksadesimal. Bilangan biner heksadesimal ada tabelnya tersendiri. Karena heksadesimal itu menggunakan 4 satuan. Di sini tadi kan kita menggunakan 3. Kalau ini 0, 0 ada 4. Berarti begitu seterusnya, entah itu bilangan yang lain, itu tergantung tabelnya tetap sama. Tinggal menambahkan ini. Cuman bedanya di sini heksadesimal menggunakan saat telah mencapai angka 9. Contohnya di sini kan 1001, berarti heksadesimalnya 9. Kemudian 1011 berarti dilambangkan, berarti heksadesimalnya dilambangkan menggunakan huruf A. Contoh kita lihat di soal nanti. 010 berapa biner 010 ataupun berapa heksadesimal dari bilangan biner 010. Kalau kita menggunakan 0010, kita menggunakan tabel, kita akan mendapatkan hasil yang saya gunakan ini. Berarti di sini kan 010, berarti kita tambahkan agar cukup mencapai 4 bilangan. Di sini saya tambahkan angka 0 tambah 1. Berarti tinggal kita menggunakan rumus tadi. Rumus yang saya gunakan di awal tadi. Inilah hasilnya. Begitu seterusnya nomor ini. Begitu seterusnya. Kita menggunakan rumus. Bedanya bilangan heksadesimal ini, tunggu saya perbesarkan dulu. Kita menggunakan rumus 842.
Karena 8 melambangkan 2 pangkat 3, 4 melambangkan 2 pangkat 2. Sedangkan 2 melambangkan 2 pangkat 1. Itulah mengapa saya menggunakan angka 8, 42 di sini sebagai rumus. Hasilnya tinggal kita kalikan, kita tambahkan. Begitu seperti contoh yang saya jelaskan di awal-awal tadi. Itulah hasil semua bilangan tersebut. Nah, berarti cara untuk menentukan bilangan oktal, bilangan desimal, bilangan bilangan apapun itu, kita harus menengok tabel ataupun menggunakan rumus yang saya gunakan tadi dalam bilangan heksadesimal. Jikalau kurang angkanya dari bilangan ataupun dari tabel yang kita gunakan dalam mematok bilangan binar itu, kita tambahkan angka 0 sesuai dengan soal yang ditanyakan. Kalau ditanyakan heksadesimal harus 4 bilangan. Contohnya 0, 10 tadi, kita tambah 1 di pangkal awalnya agar mencukupi 4 bilangan. Begitu seterusnya. Kemudian kita gunakan rumus 842 tadi. Karena 8 melambangkan 2 pangkat 3, 4 melambangkan 2 pangkat 2, sedangkan 4 melambangkan 2 pangkat 2, 2 kali 2, 4. Sedangkan 2 melambangkan 2/1. Jadi caranya tinggal kita tambahkan, kita perkalikan. Kita semua telah tahu bahwa dari SD kita telah belajar cara mengalikan, menambahkan. Jadi contohnya ini, jawabannya ini. Kita tinggal tambah-tambahkan lagi. Berarti kita masuk ke soal nomor 4, konversikan IP address pada sistem jaringan. Oke, binar, sama. Cuman bilangan IP address komputer pada sistem jaringan 32 bit ke binar lebih banyak bilangannya dari bilangan lain. Cuman di sini ini kita gunakan cara yang kita gunakan di awal tadi dalam menentukan bilangan desimal tadi. Tinggal kita bagikan 192 kita bagi 2. Kenapa? Karena ditanyakan kan binar di sini. Berarti binar kan dilambangkan dengan angka 2. Jadi kita bagikan di sini sesuai dengan soal yang dipertanyakan tadi. Jadi inilah hasilnya ini. Nah, berarti begitu seterusnya contohnya bilangan ini 6543 berapakah binar binar dari bilangan tersebut. Jadi inilah hasilnya. Sama rumus yang kita gunakan di awal tadi dalam menentukan bilangan desimal. Cuman kita bagikan tergantung soal yang ditanyakan. Contoh kalau ditanyakan binar, kita menggunakan rumus pembagian binar tadi, kemudian kita urutkan aja bilangan-bilangan yang kita dapatkan. Baiklah, sampai di sinilah presentasi saya dalam menyampaikan mata kuliah perangkat ilmu komputer. Apabila saya ada kesalahan ataupun cara penjelasan saya kurang sempurna di mata para penonton ataupun di mata dosen, saya mohon maaf secara pribadi karena kesalahan itu terdapat hanya pada saya. Sebagai manusia saya hanya bisa memohon maaf bila ada kesalahan. Walaupun ada kelebihan ataupun pelajaran yang dapat kita ambil dari pelajaran ataupun penyampaian yang saya berikan pada sore ini, mudah-mudahan bermanfaat dan terkhusus untuk dosen mata kuliah perangkat ilmu komputer, mohon maaf sebesar-besarnya karena kurangnya ataupun keterlambatan dalam mengerjakan tugas yang beliau kasih. Saya mohon maaf sebesar-besarnya karena banyak hal yang tidak bisa saya ceritakan di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.